Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 2 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi pertama itu tentang makna. Makna itu terdiri dari konotatif, denotatif, kata meluas atau makna meluas, makna menyempit, antonim, sinonim, dan gaya bahasa. Nah, konotatif ini adalah kata kiasan atau bukan makna sebenarnya. Contoh konotatif ini adalah panjang tangan, lapang dada. Contohnya seperti Andi terkenal sebagai anak yang panjang tangan, atau artinya Andi terkenal sebagai anak yang suka mencuri. Yang kedua, denotatif. Makna denotatif ini adalah makna sebenarnya. Contohnya, kursi paling depan di kelasku diisi atau diduduki oleh anak-anak perempuan. Selanjutnya, ini antonim. Antonim adalah lawan kata. Contohnya, kurus, lawan katanya adalah gemuk. Kaya, lawan katanya miskin. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Panjang pendek. Ya, panjang, pendek. Kecil besar. Ya, kecil, besar. Hitam, putih. Hitam, putih. Tinggi, pendek. Nah, jika sinonim itu adalah persamaan kata. Contohnya melihat, menonton, mengawasi, dan lain-lain. Selanjutnya itu makna meluas. Makna meluas yaitu makna yang mengalami, yang awalnya maknanya hanya satu, penyempitan kata, lalu sekarang menjadi meluas. Contohnya, jika dulu arti berlayar itu mengarungi laut dengan layar. Jika sekarang, makna yang sekarang berlayar itu adalah mengarungi laut dengan mesin atau perahu. Jadi yang dulunya hanya satu makna atau maknanya menyempit menjadi meluas, itu adalah makna meluas. Sedangkan makna menyempit yaitu makna yang dahulunya luas lalu menjadi menyempit. Contohnya sarjana. Jika dahulu sarjana ini dikenal sebagai sebutan orang pandai dan sebutan orang yang tamat perguruan tinggi, jadi memiliki dua makna. Jika sekarang sarjana hanya dikenal sebagai sebutan orang yang tamat perguruan tinggi. Makna selanjutnya itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada litotes, ada personifikasi, ada hiperbol, ada eufemisme, ada
metafora, dan yang terakhir ada ironi. Jika litotes ini adalah gaya bahasa untuk merendahkan diri. Contohnya, singgahlah ke gubuk kami. Dia menyebut rumahnya sebagai gubuk. Itu berarti dia menggunakan gaya bahasa litotes, yaitu untuk merendahkan dirinya. Yang kedua, gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang benda mati seakan bernyawa. Contohnya, mobilku batu-batu pagi ini. Mobil adalah benda mati tapi seolah-olah bernyawa, yaitu batuk-batuk. Terus selanjutnya, gaya bahasa hiperbol. Gaya bahasa hiperbol adalah mengandung pernyataan yang berlebihan. Contohnya, darahnya menganak sungai. Itu terlalu berlebihan. Seakan-akan darahnya itu menganak sungai, padahal darahnya hanya sedikit. Selanjutnya ada gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora ini menggambarkan dua hal secara langsung dalam bentuk singkat. Contohnya, buaya darat kita sebut sebagai playboy. Terus buah hati kita sebut sebagai anak. Menggabungkan dua kata sekaligus, dua hal sekaligus dalam bentuk singkat. Dan yang terakhir itu ada ironi. Gaya bahasa ironi itu adalah menyatakan makna sebenarnya tapi dengan maksud menyindir. Baiklah, jika sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama itu ada kata kerja. Yang kedua ada kata sifat. Yang ketiga ada kata benda. Yang keempat itu ada kata bilangan. Yang kelima itu ada kata penyangkal. Dan yang terakhir itu ada kata ganti. Nah, kata kerja yaitu, sebelum ke kata kerja, di sini akan dijelaskan tentang apa itu kata. Kata adalah sekumpulan huruf yang dipisahkan oleh dua spasi yang memiliki arti dan berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya tidak memerlukan partner. Baiklah, jenis kata sesuai kelasnya itu yang pertama ada kata kerja. Kata kerja ini sering disebut sebagai kata verba atau dikenal sebagai verba. Nah, kata kerja atau kata verba ini menyatakan perbuatan, tindakan, proses, dan keadaan yang Jadi, kata kerja atau verba ini adalah kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, proses dengan tidak menyatakan
atau dengan bukan yang merupakan sifat. Kata kerja atau verba ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Yang kedua, dapat memberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Dapat diingkari dengan kata tidak. Dapat diikuti dengan gabungan kata dengan apa, Bu? dengan ditambah keterangan sifat. Contohnya makan, minum, tidur, dan lain-lain. Itu merupakan kata kerja. Kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Yang merupakan bukan sifat. Potong lagi, pintar atau paham ya kata kerja ini apa? Paham. Yang kedua itu adalah kata sifat. Kata sifat adalah yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat adalah jadi kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat, keadaan, watak, dan tabiat orang, binatang, atau benda. Selanjutnya itu kata benda. Selanjutnya itu kata benda atau sering disebut nomina. Ya. Contohnya itu adalah buku yang mahal. Nah, ciri-ciri kata benda itu yaitu berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang terakhir yaitu kata ganti. Kata ganti yaitu kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase kata benda. Contohnya dia, mereka. Kata benda ini biasanya menunjuk orang atau benda yang sesungguhnya. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi kata? Sudah, Bu. Paham. Baik, jika sudah mengerti kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, kata berdasarkan kelasnya tadi sudah paham semua.
Paham. Paham, Bu. Sekarang kita bahas kata berdasarkan fungsinya. Kata berdasarkan fungsinya itu terbagi lagi menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Nah, jadi kata berdasarkan fungsinya itu ada terbagi lagi, ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jika subjek itu adalah pelaku yang ada di dalam kalimat. Contoh dari subjek itu adalah di bawah sini aja ya. Subjek. Nah, di dalam subjek itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Ini contoh dari kalimat aktif. Aktif. Nah, jika dari kalimat pas aktif itu Budi sebagai subjek, menggigit sebagai predikat, anjing sebagai objek. Di kalimat pasif beda lagi. Di kalimat pasif anjing digigit Budi. Nah, jika di kalimat aktif tadi si Budi menjadi subjek, jika di kalimat pasif anjing yang menjadi subjek, tetap menjadi predikat, dan Budi yang menjadi objek. Selesai di kalimat aktif dan pasifnya subjek, kita lanjut ke predikat. Predikat ini adalah keterangan dari subjek. Nah, predikat ini keterangan dari subjek. Bisa jadi keterangan watak, karakter, pekerjaan dari pelaku subjek. Nah, contohnya itu adalah saya adalah guru. Saya sedang
ini contoh dari contoh dari predikat. Paham ya Nana tentang subjek dan predikat? Paham, Bu. Lanjut, selanjutnya kita membahas tentang objek. Nah, objek ini adalah korban dari dalam kalimat. Korban dalam kalimat. Nah, objek ini juga ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Jika di kalimat aktif, contohnya yaitu Budi menggigit anjing. Di kalimat aktif dalam objek, Budi sebagai subjek, menggigit sebagai predikat, dan anjing sebagai objek. Nah, jika di kalimat pasif itu dibalik. Anjing digigit Budi. Ya, digigit Budi. Anjing ini jadi subjek, digigit sebagai predikat, dan Budi sebagai objek. Paham ya Nana? Jadi kalau dalam objek dalam kalimat aktif, contohnya Budi menggigit anjing, subjeknya adalah Budi, menggigit adalah predikat, anjing adalah objek. Jika di kalimat pasif, anjing dibalik, anjing digigit Budi. Lalu selanjutnya itu adalah pelengkap. Pelengkap sebenarnya mirip dengan objek. Bedanya, jika objek bisa dipasifkan, jika pelengkap tidak bisa. Contohnya, Indonesia berdasar Pancasila. Indonesia adalah subjek, berdasar merupakan predikat, dan Pancasila merupakan objek. Maksud saya pelengkap. Jadi Indonesia berdasar Pancasila itu artinya kalimat pasif, kalimat aktif, di mana Indonesia sebagai subjek, berdasar sebagai predikat, dan Pancasila sebagai pelengkap. Jadi di dalam pelengkap tidak bisa dijadikan sebagai kalimat pasif. Lanjut, yang terakhir itu ada keterangan. Keterangan itu adalah jika di dalam kalimat itu menunjukkan ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, keterangan waktu, ada keterangan tempat, sebab, syarat, dan masih banyak lagi. Jika keterangan, contoh dari keterangan, kita contoh dari keterangan waktu, keterangan tempat, kita contohkan dari keterangan tempat, itu yaitu Andi belajar di rumah. Keterangan tempatnya adalah di rumah. Kalau keterangan waktu, contohnya sejak dahulu kala, ketika jam 12. Contoh kalimat, ketika jam 12 Andi baru bisa tertidur. Jadi keterangan waktunya yaitu jam 12. Sudah tertera. Sangat jelas di situ jam 12 adalah keterangan waktu. Paham sampai sini
Paham, Bu. Kata berdasarkan fungsinya sudah, kata berdasarkan kelasnya juga sudah. Kita lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang selanjutnya tentang frasa. Kita hapus dulu ini. Lanjut yang materi ketiga yaitu frasa tadi. Ya, frasa. Frasa itu memiliki memiliki ciri-ciri. Terdiri dari gabungan dua kata atau lebih. Itu dinamakan sebagai frasa. Contohnya, jadi dari gabungan dua kata atau lebih. Contohnya kata buku. Ini bukan merupakan frasa karena dia hanya terdiri dari satu kata. Tetapi jika dia buku saya, ini bisa disebut frasa karena dia terdiri dari dua kata. Ciri yang kedua yaitu tidak melampaui batas klausa atau kalimat. Yang ketiga, menduduki fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek keterangan atau SPOK. Subjek, predikat, objek keterangan. Contohnya, adik yang lucu, adikku yang lucu, atau kita ganti Rina adikku tertidur di kamar kesayangannya. Ini sebagai subjek, ini sebagai predikat, dan kamar sebagai keterangan. Rina adikku ini termasuk sebagai frase. Tertidur atau sedang tertidur ini termasuk predikat. Di kamar kesayangannya itu termasuk keterangan. Dan ini Rina adikku frase, sedang tertidur frase, di kamar kesayangan juga termasuk frase karena dia terdiri dari dua kata. Dan dia ada subjek, predikat, dan keterangan. Atau ada subjek, predikat, objek, itu bisa disebut sebagai frase jika dia terdiri dari dua kata atau lebih. Itu adalah ciri-ciri dari frase.
frasa ya. Kita lanjut jenis-jenis frasa. Jenis-jenis frasa itu ada berdasarkan hubungan kedua unsur, yang kedua itu ada berdasarkan hubungan selah. Yang kedua itu berdasarkan keutuhan frasa. Jadi berdasarkan hubungan kedua unsurnya itu ada dibagi lagi menjadi koordinatif dan subordinatif. Kalau koordinatif itu adalah unsurnya sederajat. Contohnya, Bapak. Di sini ya contohnya. Bapak, Ibu pulang, pergi, makan, minum. Kedua unsur ini setara, unsurnya setara, bisa disebut sebagai jenis frasa koordinatif. Nah, jika frasa koordinatif ini adalah unsur yang setara, maka subordinatif adalah kebalikannya, unsur tidak setara atau tidak sederajat. Itu tidak sederajat. Contohnya buku sejarah. Buku dan sejarah ini tidak sederajat. Buku sejarah. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan sederajat dan tidak sederajat? Jika sederajat, dia tidak memiliki unsur inti atau tidak ada diterangkan atau menerangkan. Sedangkan jika tidak sederajat, dia ada unsur inti atau ada yang diterangkan dan ada yang menerangkan. Di sini contoh subordinatif yang tidak sederajat. Buku ini diterangkan, sejarah ini menerangkan. Jadi dia menerangkan bahwa buku itu adalah buku sejarah. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Jenis frasa yang tentang sesuai dengan hubungan kedua unsur. Kita lanjut, kalau paham kita lanjut ke berdasarkan keutuhan frasa. Berdasarkan keutuhan frasa. Itu terdiri lagi dari eksosentris dan indis. Terdiri dari eksosentris dan endosentris. Endosentris.
eksosentris dan endosentris. Bukan Indo ya, endosentris. Jika frase eksosentris, frase yang unsurnya dekat sehingga jika di keduanya unsurnya dihilangkan maka tidak berterima. Contohnya, ibu berjalan titik pasar. Tidak berterima itu apa? Tidak logis, tidak masuk di akal. Jadi kalau kedua unsur ini dipisahkan, ada unsur yang dipisahkan, maka dia tidak logis. Ibu berjalan pasar atau ibu berjualan pasar, kan itu tidak masuk akal dan tidak logis. Iya, Bu. Sedangkan frase endosentris, frase yang salah satu unsurnya dapat digantikan kedudukan keseluruhan. Dapat menggantikan kedudukan keseluruhan. Frase endosentris. Frase endosentris ini dibagi lagi menjadi 3. Yaitu koordinatif, atributif, dan yang terakhir apositif. Apositif. Koordinatif. Koordinatif ini unsurnya setara ya, tapi dia dihubungkan oleh konjungsi. Yang kedua atributif, unsurnya tidak setara. Yang ketiga itu ada apositif, unsurnya ini menggunakan keterangan tambahan tapi tidak menggunakan konjungsi lagi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Jadi ada koordinatif, atributif, dan apositif. Koordinatif menggunakan konjungsi dan unsurnya setara. Jika atributif tidak setara. Jika apositif menggunakan keterangan tambahan, tidak menggunakan konjungsi. Lanjut, berdasarkan. Jenis yang ketiga itu berdasarkan makna. Berdasarkan makna ini ada frase lugas, metaforis, dan yang terakhir ada indio. Yang terakhir ada idiomatis. Jadi dia ada frase lugas, metaforis, dan idiomatis. Frase lugas ini maknanya tidak mengalami perubahan. Jadi maknanya satu, tidak mengalami perubahan. Contohnya pisang rebus, maknanya tetap pisang direbus. Berbeda dengan metaforis. Metaforis ini sedikit mengalami pengkaderan makna. Yang ketiga ini idiomatis. Idiomatis ini maknanya tidak bisa ditebak, atau dengan kata lain benar-benar berbeda dari pembentukannya. Contoh dari idiomatis ini kambing hitam. Kambing hitam di sini bukan kambing berwarna hitam atau kambing setan, tapi artinya orang yang sedang dipermasalahkan. Contoh dari idiomatis. Contoh dari metaforis ini catatan kaki.
Nathan tuh cowok enggak tahu sih. Iya, dia tuh kayak orang yang jadi ini tuh, maksudnya kayak beradu kayak gitu kan, orang yang Nggak kamu jadi kami ditanya. iya. Kami tuh gak ada masalah misalnya. Tapi kamu yang bikin permasalahan. Jadi kamu Iya, aku yang di. berarti bukan orang yang dipermasalahkan Tapi apa? ini bapaknya tanya orang yang dipermasalahkan. Iya karena kami kita tuh mesti kita gak ada masalah. Jadi kamu tuh ngompor-ngompori kayak gitu. Iya, tapi nggak tahu ini bapaknya melainkan orang yang dipermasalahkan. Masih apa tuh? Lanjut ya, we. Habis itu tuh orang sudah sampai gitu. Nah, jika contoh dari metaforis ini tadi yaitu catatan kaki. Catatan kaki ini tadi bukan catatan di bawah kaki, tapi artinya dia masih tetap catatan, tetapi artinya catatan di bawah paragraf. Jadi dia hanya sedikit mengalami pengkederan makna. Jika yang ini benar-benar maknanya susah ditebak. Paham materi tentang frasa? Bu. Kita lanjut materi selanjutnya. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat yang umumnya diakhiri oleh nada suara atau intonasi. Jika dalam sebuah tulisan biasanya diakhiri oleh tanda titik. Namun pertanyaannya, apakah kata yang terdiri dari satu kata, contoh makan, ini sudah pasti disebut sebagai kalimat? Belum tentu. Kita lihat dari akhiran katanya atau intonasinya. Jika dia dalam bentuk tulisan, kata makan diakhiri oleh tanda tanya, itu bisa disebut sebagai kalimat. Tanda makan diakhiri oleh tanda seru atau perintah, ini bisa disebut sebagai kalimat. Dan kata makan yang diakhiri oleh tanda titik yang berarti jawaban atas pertanyaan, itu bisa disebut sebagai kalimat. Biar lebih jelasnya kita langsung masuk ke jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada yang berdasarkan jumlah klausa. Ini terbagi lagi menjadi kalimat tunggal dan kalimat luas. Kalimat tunggal ini adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Itu yang disebut dengan kalimat tunggal. Jika kalimat luas ini kalimat yang terdiri dari 2 atau 3 atau lebih. 2, 3 atau lebih terdapat klausa. Atau kalimatnya terdiri dari 2 klausa. Jenis klausa yang kedua itu ada berdasarkan modusnya. Nah, ini yang kita jadikan sebagai contoh kata satu tadi, apakah ia sudah pasti kalimat atau bukan. Berdasarkan modusnya ini ada disebut sebagai kalimat berita, di mana kalimat ini berusaha untuk memberikan informasi. Yang kedua itu ada kalimat tanya, di mana dalam kalimat tanya ini dia berusaha meminta jawaban seperti tadi, makan. Diakhiri tanda titik, ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Contoh, kamu sedang apa?
Dijawab makan, titik. Yang ketiga itu ada kalimat perintah. Kalimat perintah ini berusaha memberikan perintah. Contohnya, bunuh dia, pergi kamu, dan sebagainya. Itu merupakan jenis-jenis dari kalimat. Lanjut, yang selanjutnya paham ya jenis-jenis kalimat? Paham, Ho. Lanjut, selanjutnya itu ada keberterimaan kalimat. Keberterimaan itu apa? Keberterimaan kalimat itu adalah kalimat yang susah dimengerti, tidak logis, atau tidak masuk akal. Nah, keberterimaan kalimat ini ada kesepadanan, ada kesepadanan, kesejajaran bentuk, ada hematan kata, dicernakan, pengarang, lukisan, dan keputusan. Nah, kesepadanan ini apa? Kesepadanan itu adalah kalimat yang menjadi tidak jelas jenis pembangunannya. Jika kesejajaran bentuk, itu artinya jenis yang disandingkan itu sama jenisnya, atau sejenis, atau paralel. Contohnya, hal yang harus diperhatikan soal sampah itu adalah cara membuang, cara memilah, dan pengolahannya. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kesejajaran bentuk ini kata yang disandingkan harus sejajar. Contoh, sejajar dengan apa? Harus apa? Kata kerja. Cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Pengolahannya itu merupakan kata benda, harus diganti menjadi kata kerja agar sama dengan membuang dan memilah. Karena kesejajaran bentuk tadi syaratnya harus sejajar atau sama jenisnya dengan kata yang disandingkan. Jadi kita ganti menjadi mengolahnya. Kalimatnya menjadi, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Kemudian ada kehematan kata. Kehematan kata di sini adalah katanya tidak bertele-tele atau tidak boros. Contohnya, para guru-guru itu sangat bertele-tele atau boros. Para sudah menunjukkan banyak, guru-guru juga menunjukkan banyak. Harus pilih salah satu. Misalnya, para guru atau guru-guru. Jangan dipakai semua, itu akan menyebabkan pemborosan kata.
Selanjutnya itu ada kecermatan. Kecermatan ini diharapkan kalimat tidak menimbulkan penafsiran yang ganda. Lanjut ke ada penawaran, ada kelogisan kalimat, dan diksi atau ketetapan pilihan kata. Paham sampai sini, anak-anak? Paham, Bu. Tentang kalimat sudah selesai, kita lanjut ke materi. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah paragraf. Paragraf adalah satu gagasan yang terdiri dari serangkaian kalimat yang satu sama lain saling berkaitan. Nah, jenis-jenis dari paragraf itu ada deduktif, indukatif, kombinasi, dan deskriptif. Nah, deduktif ini adalah kalimat penjelas atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, kalau induktif ini kalimat utamanya atau kalimat penjelasnya terletak di akhir paragraf. Kalau kombinasi ini kalimat utamanya atau kalimat penjelasnya terletak di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan deskriptif ini menyebar ke seluruh paragraf. Jadi kalimat utamanya atau penjelasnya itu menyebar ke seluruh paragraf. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Lanjut ke materi selanjutnya atau materi yang terakhir. Setelah anak-anak, materi yang terakhir itu tentang klausa. Klausa itu adalah satuan sintaksis yang terdiri dari subjek dan predikat dan dia tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, ibu memasak, ayah sedang bermain bola. Lalu, apa perbedaan klausa dan kalimat? Perbedaannya itu yaitu klausa dan kalimat ya. Jika klausa itu tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan klausa yang lain atau membutuhkan klausa kedua. Jika kalimat itu dapat berdiri sendiri atau mampu berdiri sendiri. Contohnya, ibu sedang memasak ketika ayah bermain bola. Ibu sedang memasak ini merupakan klausa pertama. Ketika konjungsi. Dan ayah bermain bola ini adalah klausa kedua. Ayah bermain bola ini merupakan sebuah kalimat. Dia dapat berdiri sendiri. Jadi kesimpulannya, ibu memasak bisa menjadi klausa apabila memiliki atau ada klausa kedua atau partnernya, yaitu ayah bermain bola. Tetapi jika ibu memasak tidak memiliki partner dan dia diakhiri oleh tanda titik, maka itu disebut dengan kalimat. Itu perbedaan dari klausa dan kalimat. Lanjut. Klausa ini memiliki jenis juga. Nah, jenis klausa ini ada dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat.
bebas ini dia dapat berdiri sendiri. Nah, klausa bebas ini dapat berdiri sendiri dan dia berpotensi menjadi sebuah kalimat. Terus klausa terikatnya apa? Klausa terikat ini adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dia tidak berpotensi menjadi sebuah kalimat. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Perhatikan contoh berikut ini ya. Ayah tiba. Ayah tiba ketika kami sedang makan. Jadi ayah tiba ketika kami sedang makan. Coba perhatikan klausa pertama. Ini klausa pertama. Klausa kedua. Coba perhatikan di sini. Dalam klausa pertama, dia dapat berdiri sendiri walaupun tidak ada partner. Contohnya ayah tiba, dia dapat berterima, bisa berdiri sendiri. Nah, ketika kami sedang makan, ini tidak berterima atau dia tidak bisa berdiri sendiri, harus memiliki partner. Karena jika dia berdiri sendiri, dia tidak berterima. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham materi tentang hari ini? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham, kita akhiri pelajaran kita tentang bahasa Indonesia dari beberapa materi tadi. Semoga kalian memahami. Jika tidak paham, nanti boleh tanya pribadi dengan saya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.